Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ibu Anda Mutia akan menjelaskan mata pelajaran akuntansi keuangan dengan kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis pembentukan kas kecil dan melakukan pencatatan dana kas kecil. Nah, jadi di sini nanti anak-anak bisa melakukan analisis pembentukan dana kas kecil serta melakukan pencatatan dana kas kecil ke dalam jurnal. Kita langsung saja masuk yang dimaksud dengan atau pengertian kas kecil. Nah, kas kecil itu sendiri adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayarkan dengan cek. Contohnya di sini adalah ketika melakukan pembelian perlengkapan kantor seperti alat tulis kantor atau ATK lainnya yang jumlahnya relatif kecil, itu akan lebih baik kalau kita menggunakan uang tunai. Yang kedua, misalnya ketika melakukan pembayaran uang keamanan. Nah, uang keamanan itu dibayarkan akan lebih efektif atau lebih ekonomis apabila menggunakan uang tunai. Jadi di sini dapat disimpulkan, kas kecil itu adalah uang yang disediakan oleh perusahaan untuk melakukan pengeluaran perusahaan yang relatif kecil, yang tidak efektif apabila kita menggunakan cek. Kita lihat prosedur pembentukan kas kecil. Yang pertama yaitu bagian keuangan sebagai pihak dalam pemberi otoritas pembentukan dana kas kecil. Nah, di sini bagian keuangan merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam pembentukan dana kas kecil. Di sini nanti bagian keuangan akan mengajukan pembentukan dana kas kecil. Yang kedua, bagian utang menyerahkan bukti kas keluar atau surat keputusan pembentukan dana kas kecil ke bagian kasir. Nah, bukti kas keluar dibuat 3 rangkap, 2 rangkap bersama SK dikirim ke bagian kasir dan 1 rangkap dicatat dalam register buku kas keluar. Nah, di sini bagian utang itu dia melakukan penyerahan bukti kas keluar dan SK pembentukan dana kas kecil ke bagian kasir, di mana nanti itu sebagai bentuk dari pembentukan dana kas kecil. Yang ketiga, bagian kasir berdasarkan bukti kas keluar membuat cek atas nama dan memintakan tanda tangan otoritas atas cek, kemudian cek dan bukti kas keluar lembar ketiga diserahkan kepada pemegang dana kas kecil, dan bukti kas keluar lembar pertama serta surat keputusan diserahkan ke bagian jurnal setelah ada cap lunas dari bagian kasir. Nah, di sini bagian kasir bertanggung jawab membuatkan cek atas nama, di mana cek tersebut sudah ditandatangani oleh otoritas pemegang cek atas nama tersebut, sehingga nanti cek tersebut dapat dicairkan ke bank, di mana nanti bukti kas keluar lembar ketiganya diserahkan kepada pemegang dana kas kecil. Yang keempat, pemegang dana kas kecil menggunakan cek yang sudah diotoritaskan untuk menguangkan cek ke bank dan menyimpan uang tunai tersebut, sementara bukti kas keluar rangkap ketiga diarsipkan menurut nomor. Nah, setelah tadi pemegang dana kas kecil menerima cek dari bagian kasir, maka pemegang dana kas kecil bisa langsung mencairkan cek tersebut ke bank dan menyimpan uangnya itu sehingga nanti bisa digunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang relatif kecil. Dan bukti kas keluarnya yang rangkap ketiga itu diarsipkan menurut nomornya. Yang kelima, bagian jurnal menerima surat keputusan bersama bukti kas keluar rangkap 1 dari bagian utang. Bagian ini juga mencatat nomor cek dan register bukti kas keluar dan mencatat pengeluaran, kemudian dokumen tersebut diarsipkan. Dan di sini bagian jurnal itu melakukan pencatatan atas bukti kas keluar dan dokumennya itu akan diarsipkan. Kita lanjutkan
metode pencatatan kas kecil. Di sini ada dua metode pencatatan kas kecil. Yang pertama, metode dana tetap atau impress fund method. Yang kedua, metode dana tidak tetap atau fluctuation fund method. Nah, pada metode pencatatan kas kecil ini kita akan melihat perbedaannya, baik itu dalam segi pencatatan ke dalam jurnal. Kita langsung saja masuk ke metode yang pertama, yaitu metode dana tetap atau impress fund method. Sistem pendanaan kas kecil yang ditetapkan dengan jumlah tertentu untuk digunakan secara periodik. Setiap pengisian kembali kas kecil jumlahnya harus sama dengan jumlah pengeluaran kas kecil. Nah, di sini perbedaannya itu adalah pada metode dana tetap, jumlah pengisian kembali kas kecilnya itu sejumlah uang yang telah kita keluarkan selama periode berjalan. Nah, untuk transaksi pengeluarannya tersebut dalam metode dana tetap, kita tidak melakukan pencatatan. Kita lihat alurnya. Di sini pemegang kas kecil hanya menyimpan bukti pengeluaran. Ya, pemegang kas kecil itu dia hanya menyimpan ketika ada transaksi pengeluaran kas kecil, pemegang kas kecil langsung menyimpan bukti pengeluarannya tanpa melakukan pencatatan. Ya, bukti-bukti pengeluaran disimpan. Nah, setelah bukti-bukti pengeluaran disimpan, pembukuan dari bukti-bukti pengeluaran untuk pengisian kembali kas kecil sebesar jumlah pengeluaran sehingga dananya tetap. Nah, nanti setelah bukti-bukti pengeluaran disimpan dan kita akan melakukan pengisian kembali, bukti-bukti pengeluaran itu nanti akan dicatat dan pengisian kembalinya itu sejumlah uang yang telah dikeluarkan selama periode tersebut. Nah, di sini bendahara kas menyerahkan sejumlah uang kepada kasir, sejumlah uang yang telah dikeluarkan selama periode tersebut. Kita lihat pencatatan kas kecil metode dana tetap. Yang pertama itu untuk pembentukan kas kecil. Untuk pembentukan kas kecil, karena di sini ada terjadi penambahan kas kecil, kita akan menggunakan akun kas kecil dan kas bank. Kas kecilnya itu bertambah, maka kasnya kita debit. Kas bank berkurang, kas banknya kita kredit. Kenapa kas banknya berkurang? Karena ketika kita melakukan pembentukan dana kas kecil, uangnya itu kita ambilkan dari kas bank perusahaan atau kas yang ada di bank perusahaan. Yang kedua, pembayaran dana kas kecil. Nah, ini perbedaannya untuk metode dana tetap. Ketika terjadi pembayaran atau pengeluaran dana kas kecil, itu kita tidak lakukan penjurnalan. Kapan kita lakukan penjurnalannya? Penjurnalannya dilakukan ketika pengisian kembali dana kas kecil. Makanya tadi disebutkan ketika pembayaran atau pengeluaran kas, bagian pemegang kas kecil itu langsung menyimpan bukti kas keluarnya. Nah, nanti akan dicatat ketika pengisian kembali. Nah, di pengisian kembali ini nanti kita jabarkan atau kita rincikan beban-beban apa saja yang terjadi selama periode tersebut. Yaitu nanti di sini ada beban-beban yang dikeluarkan selama periode pengeluaran kas kecil, yaitu beban-bebannya di debit, kas banknya karena kita mengambilkan uangnya dari kas bank, maka kas banknya berkurang itu di kredit. Kita lanjutkan metode yang kedua, metode dana tidak tetap atau fluctuation fund method. Nah, sistem pendanaan kas kecil dengan jumlah tidak tetap menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan pada suatu periode. Jadi, untuk metode dana tidak tetap ini, pengisian kembali dana kas kecilnya itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tidak harus sebesar uang yang dikeluarkan selama periode kas kecil tersebut. Kita lihat alurnya. Di sini setiap pengeluaran harus langsung dibukukan. Jadi, kasir kas kecil atau pemegang kas kecil akan melakukan pencatatan setiap terjadinya pengeluaran kas kecil. Sama, bukti-bukti pengeluaran kasnya tetap disimpan sebagai bukti. Yang berikutnya, pengeluaran setiap periodenya tidak sama, tapi pengisian dana sama setiap periode.
maka jumlah rekening selalu berubah sesuai dengan fluktuasi pengeluaran yang terjadi. Maksudnya di sini, pengeluarannya itu pasti tidak akan sama setiap periodenya, tapi pengisian dananya itu pasti akan sama. Misalnya, setiap periodenya itu pengisiannya sebesar 1.500.000. Nah, pengeluarannya belum tentu sampai dengan 1.500.000. Makanya di sini jumlah rekeningnya itu nanti akan selalu berubah-ubah. Nah, di mana nanti bendahara kas menyerahkan sejumlah uang kepada bagian kasir. Kita lihat pencatatan kas kecil metode dana tidak tetap. Kalau untuk pembentukan dana kas kecil, itu pencatatannya sama saja dengan metode dana tetap, yaitu kas kecilnya di debit, kas banknya di kredit. Perbedaannya yang lebih terlihat itu pada pemakaian atau pengeluaran atau penggunaan dana kas kecil. Nah, tadi sebelumnya untuk metode dana tetap, itu ketika terjadi pengeluaran atau pemakaian dana kas kecil, kita tidak lakukan pencatatan atau penjurnalan, tapi pada metode dana tidak tetap, kita akan melakukan pencatatan, yaitu beban-bebannya kita debit, kas kecil, karena di sini kita melakukan pembayaran menggunakan kas kecil, maka kas kecilnya berkurang, itu kita kredit. Yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil. Nah, juga ini ada sedikit perbedaan. Kalau tadi pada pengisian dana tetap, itu kita akan merincikan beban-beban yang dikeluarkan selama periode. Tapi pada metode dana tidak tetap, kita langsung saja mencatatnya ke kas kecil bertambah. Kas kecil bertambah, kita debit, kas banknya berkurang, kita kredit. Nah, untuk lebih memahaminya, Ibu akan memberikan contoh. Di sini contohnya transaksi yang terjadi pada bulan Agustus 2017 sehubungan dengan pembentukan dan penggunaan kas kecil. Tanggal 1 Agustus itu dibentuk dana kas kecil sebesar 2.500.000. Nah, pembentukan ini ditarik cek sebesar 2.500.000. Tanggal 3 Agustus dibeli perlengkapan kantor 350.000. Tanggal 7 itu membayar beban keamanan 150.000. Tanggal 10 Agustus itu membayar beban listrik, air, dan telepon, masing-masingnya listrik 250.000, telepon 300.000, dan air 150.000. Jumlah pengeluarannya 700.000. Tanggal 15 Agustus, kas kecil diisi kembali. Nah, dari data di atas, buatlah jurnal transaksi kas kecil menggunakan dua metode, yaitu metode dana tetap dan metode dana tidak tetap. Kita lihat dulu pencatatan dengan metode dana tetap. Untuk pembentukan kas kecil, kita langsung jurnal saja, yaitu kas kecilnya kita debit, kas kecil bertambah, kas banknya kita kredit, kas banknya berkurang sebesar 2.500.000. Nah, untuk pembelian perlengkapan kantor, membayar beban keamanan, membayar beban listrik, air, dan telepon, karena itu pengeluaran kas kecil, dengan metode dana tetap, kita tidak lakukan penjurnalan atau pencatatan. Jadi, kalian bisa tulis tidak di jurnal atau no entry. Yang tanggal 15 atau tanggal 14, itu terjadi pengisian kembali, maka pengeluaran-pengeluaran yang terjadi selama periode tersebut sebelum tanggal pengisian kembali itu harus kalian tuliskan kembali atau rincikan kembali. Tadi ada perlengkapan kantor, berarti perlengkapan kantor bertambah, kita debit. Beban keamanan bertambah, kita debit. Beban listrik bertambah, kita debit. Beban telepon bertambah, kita kredit. Debit. Beban air bertambah, kita debit. Nah, total beban-bebannya itu akan berpengaruh kepada kas banknya berkurang, kita kredit. Kita lihat metode yang kedua, metode tidak tetap. Jurnalnya sama, ketika pengisian kembali, kas kecilnya di debit, kas banknya di kredit sebesar 2.500.000. Nah, untuk pengeluarannya itu kita lakukan pencatatan. Yang pertama itu ada perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor bertambah, kita dapat 350.000. Karena di sini ada pembelian perlengkapan kantor menggunakan kas kecil, berarti kas kecilnya berkurang. Kas kecilnya berkurang itu dikredit 350.000.
Yang tanggal 7 itu membayar beban keamanan 150.000. Berarti di sini beban keamanannya bertambah, kita debit 150.000. Bayar dengan kas kecil, berarti kas kecilnya berkurang, kita kredit 150.000. Beban listrik bertambah, kita debit 250.000. Kas kecil karena pembayaran dengan kas kecil berkurang, kredit 250.000. Yang keempat, beban telepon bertambah, kita debit 300.000. Kas kecil berkurang karena pembayaran, di kredit 300.000. Yang kelima, ada beban air bertambah, kita debit 150.000. Kas kecil berkurang, kita kredit 150.000. Nah, yang terakhir, pengisian kembali kas kecil untuk metode dana tidak tetap. Ini karena tidak dijelaskan berapa pengisian kembaliannya terakhir, maka kita asumsikan pengisian kembali kas kecilnya itu sebesar dana pada saat pembentukan kas kecil. Maka di sini kas kecilnya bertambah sebesar 2.500.000 sebesar awal pembentukannya. Kas banknya kita ambilkan dari kas banknya berkurang, kita kredit 2.500.000. Mohon maaf, ini ada kesalahan dalam pengetikan, harusnya ini 2.500.000. Oke, berikut adalah soal untuk latihan. Silakan dikerjakan di buku tugasnya. Pengerjaannya boleh menggunakan tabel seperti ini, biar lebih bisa terlihat jelas. Jurnalnya itu bagaimana dengan metode dana tetap dan bagaimana dengan metode dana tidak tetap. Atau kalian juga bisa menggunakan dua tabel jurnal, yaitu kalian pisahkan pencatatan dengan metode dana tetap atau dengan metode dana tidak tetap, seperti yang Ibu berikan contoh sebelumnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.